tutorial format tabel dari SPSS ke MS Word dengan Qtavi oleh Bina Patria dari inparametric.com. Output SPSS seperti ini bisa kita format langsung melalui Qtavi atau Questions, Tables, and Figures menjadi bentuknya seperti ini. Jadi puluhan bahkan ratusan tabel bisa kita ekspor langsung dan kita format melalui Qtavi. Yang kita butuhkan adalah tentu saja data SPSS dalam format SPSS. Kemudian yang kedua adalah codebook atau buku coding. Buku coding bentuknya seperti ini, bisa dibuat lewat Qtavi. Ada tutorial lainnya yang membahas tentang pembuatan buku coding ini. Jadi setiap pertanyaan dalam kuesioner kita terjemahkan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi ada nomor pertanyaan, kemudian nama variabel, label dari variabel tersebut, kemudian value-nya, nilainya, dan label dari value tersebut, kemudian subjek dan missing value. Jadi ketika partisipan atau responden tidak menjawab pertanyaan tersebut, otomatis dalam data akan tertulis -9. Baik, akan kita mulai. Pertama kita jalankan Qtavi, ada di add-ins, kemudian klik icon Qtavi seperti ini, kemudian kita klik tab tools, kita pilih dalam optionen ini categories 4 und 5 atau kategori 4 dan 5. Create SPSS Tables Program. Outputnya ada di doku slash ini ya. Di sini tertulis total 161 tabel ditemukan dalam buku coding. Daftar pertanyaan tertulis di sini. Nah, sekarang dia mulai menuliskan sintaks SPSS untuk analisis data di SPSS. Jadi kita tidak perlu satu persatu melakukan analisis, tetapi Qtavi menuliskan perintah SPSS untuk setiap pertanyaan dalam buku coding tadi. Kita tunggu beberapa saat sampai semua pertanyaan diterjemahkan dalam SPSS sintaks. Ya, sudah selesai. Kita bisa langsung copy paste atau salin dan tempel hasil ini di SPSS. Ctrl A, kemudian Ctrl C, kemudian kita menuju ke SPSS. Sini sudah saya buka datanya, kemudian kita buka lembar sintaks baru dan kita salin ke dalamnya. Nah, untuk pertama kita harus mencoba dulu agar nanti pada proses otomatisasi tidak ada kesalahan. Jadi kita
Coba jalankan dulu hasilnya. Ya, sudah selesai. Selanjutnya kita cari kesalahan-kesalahan dalam sintaks tadi. Jadi di sini dalam kolom kiri terdapat warning atau peringatan kesalahan. Jadi di sintaks tabel untuk pertanyaan F3 ini ada kesalahan dan perlu kita perbaiki dulu itu. Nah, setelah semua warning sign ini kita perbaiki, baru kita lanjut ke tahap berikutnya. Sudah saya siapkan sintaks yang telah saya perbaiki. Saya buka saja, yaitu di sini. Nah, ini sintaks yang sudah saya perbaiki. Kemudian kita memerlukan OMS atau Output Management System. Jadi perintah sintaks yang mengkoneksikan dari data dan perintah tabel tadi. Jadi di sini OMS menyebutkan untuk mengambil data, kemudian mendefinisikan break variable atau variabel pemecah. Jadi di sini saya gunakan gender untuk sebagai variabel pemecah. Jadi setiap tabel nanti terdiri dari 2 kolom, perempuan dan laki-laki. Kemudian OMS-nya seperti ini. Dia akan menciptakan output file berupa teks di direktori ini dengan nama tb_gender.txt. Kemudian akan menyertakan file yang berisi sintaks tabel tadi yang telah kita buat. Kemudian kita langsung saja kita jalankan. Kita blok seperti ini, atau Ctrl A juga boleh, tapi datanya sudah terbuka. Kita klik Run Selection. Nah, selanjutnya dalam direktori yang telah kita tunjuk sudah ada file baru, yaitu tb_gender ini, tb_gender, yang isinya seperti ini, hasil ekspor dari SPSS tadi. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menggunakan tb cleaner atau table cleaner. Kita jalankan tb cleaner, kemudian kita cari file output teks tadi, tb_gender.txt, kita pilih. Nah, di sini disebutkan output filenya berupa file yang sama dengan ekstensi doc atau dokumen. Kemudian kita klik start. Disebutkan ada 129 tabel yang dibersihkan, yang diformat. Oke, kemudian kita tutup. Nah, di sini sekarang sudah ada tb_gender doc. Kita buka.
ya, seperti ini. Sebelumnya saya tutup dulu yang lainnya, file yang lainnya agar tidak mengganggu. Ya, kemudian untuk memformatnya kita buka lagi Qt, kemudian kita klik tab tools dan kita klik start OMS tables cleaner, klik, kita tunggu bekerja. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Mungkin kita perbaiki sedikit karena dia bentuknya adalah bentuk halamannya adalah landscape, sementara kita menggunakan portrait. Nah, cara memformat agar lebih menarik adalah kembali kita jalankan Qt, kemudian sekarang kita klik pada tab format tables. Nah, di sini kita buat portrait, kemudian yang penting adalah posisi pertama tab di sini. Mungkin bisa kita ubah jadi 9. Ya. Kemudian klik define tabs atau define tabulator. Nah, secara otomatis semua style yang sama pada tabel 2 dan tabel selanjutnya akan mengikuti. Kemudian sekarang yang headernya kita lakukan sama 9, tapi dengan alignment di tengah seperti ini. Kemudian kita klik define tabs. Nah, keunggulan dari Qt adalah dia terikat pada masing-masing style. Jadi ketika kita blok di sini, kemudian kita bikin bold, nah seluruh tabel, tidak hanya yang pertama ini tapi seluruhnya akan otomatis menjadi bold. Nah, demikian tutorial kali ini. Saya Bina Patria dari inparametric.com. Terima kasih.